Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Sri Retnaning Sampurnaningsi dari Program Studi Manajemen S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi keseimbangan ekonomi dua sektor. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Baik Sobat Ujar, sebelum kita membahas materi keseimbangan ekonomi dua sektor, apakah sahabat Ujar telah memahami apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekonomi dua sektor? Oke. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian tertutup yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. B. Sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. C. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Berikutnya, D. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Menurut Karya dan Samsudin 2016, pada gambar di samping ini, arus lingkar yang menimbulkan dua pasar, yaitu faktor produksi dan pasar barang. 1. Pasar barang, sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan, dan sebagai balasannya, sektor perusahaan akan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli dan sektor perusahaan sebagai penjual. Hal ini berproses membentuk pasar barang. Kedua, pasar faktor produksi. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga, dan sebagai imbalannya, sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pembeli dan sektor rumah tangga sebagai penjual. Arus faktor produksi dan arus barang dapat dikatakan sebagai sektor real, sedangkan arus uang merupakan sektor non-real. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Tabel 41 menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan yang dinamakan daftar konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dalam tabel 41, pada waktu pendapatan seseorang adalah 500.000, konsumsinya adalah 500.000. Dan pada waktu pendapatannya 900.000, konsumsinya adalah 800.000 dan 100.000 untuk ditabung, dan seterusnya. Tabel 41 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada saat pendapatan nol, artinya seseorang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki uang. Namun, dia tetap harus mengeluarkan biaya untuk berbagai pengeluaran, seperti konsumsi untuk makan, untuk pakaian,
untuk sekolah dan lain-lain. Sehingga jika terjadi seperti itu, maka orang tersebut akan terus berhutang atau mengorek-ngorek tabungannya untuk digunakan keperluan sehari-hari. Untuk memahami lebih baik sifat hubungan pendapatan disposable dengan konsumsi dan dengan tabungan, perlulah diterangkan dua konsep penting berikut ini, yaitu kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Oke, kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Berikutnya, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume diartikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. Konsep kecondongan menabung dibedakan kepada dua istilah, yaitu satu, kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to save dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan dan pertambahan pendapatan disposable. Kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Oke, setelah sahabat ujar memahami istilah dan formula marginal propensity to consume dan marginal propensity to saving, maka mari kita lanjutkan materi kita, yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan di samping ini digambarkan dalam bentuk kurva. Juga dapat dinyatakan dalam persamaan aljabar. Persamaan aljabar untuk fungsi konsumsi dan tabungan adalah fungsi konsumsi ialah C sama dengan A tambah B dikali Y. Kemudian fungsi tabungan ialah S sama dengan minus A ditambah 1 kurang B dikali Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal. C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Menurut Suparmoko dan Sofilda 2016 mengatakan bahwa fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah B dikali Y. Berarti konsumsi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan nasional dan terdapat hubungan positif antara konsumsi dan tingkat pendapatan nasional.
Pada saat Y atau pendapatan 0, berarti tingkat konsumsi sebesar nilai interceptnya, yaitu nilai A. Nilai konsumsi minimum yang harus dipenuhi walaupun tidak ada pendapatan apa-apa di suatu negara. Karena penduduk negara tersebut harus hidup. Kemudian kaitannya dengan tabungan adalah pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi. Sisanya adalah disimpan dalam bentuk tabungan. Maka ini berarti tabungan juga bergantung pada besarnya tingkat pendapatan nasional. Dengan kata lain, tabungan juga merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Persamaan selanjutnya adalah saving, yaitu S sama dengan minus A ditambah 1 kurang B dikali Y. Adalah fungsi tabungan dengan minus A sebagai interceptnya dan 1 kurang B sebagai lereng yang disebut pula hasrat menabung marginal atau marginal propensity to saving. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga yaitu kekayaan yang telah terkumpul. Kekayaan akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Konsumsi meningkat karena memiliki kekayaan. Berikutnya, suku bunga. Seseorang akan banyak menabung jika suku bunga tinggi. Namun sebaliknya akan mengurangi menabung jika suku bunganya rendah. Pada suku bunga rendah, justru rumah tangga cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. Berikutnya adalah sikap berhemat. Tiap individu masyarakat memiliki sikap yang berbeda-beda terkait menabung dan konsumsi. Ada yang tidak suka belanja berlebih-lebihan, namun ada juga yang sebaliknya. Selanjutnya yaitu keadaan perekonomian. Ketika keadaan ekonomi suatu negara kuat, maka akan banyak masyarakat yang mengeluarkan uangnya untuk berbelanja. Namun ketika keadaan ekonomi kurang baik, masyarakat akan mulai berhati-hati dan menabung. Berikutnya, distribusi pendapatan. Pada masyarakat distribusi pendapatan tidak merata, ada yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Pada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi tentu bisa menabung, namun sebaliknya yang rendah masih sulit untuk menabung. Berikutnya, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Beberapa negara, terutama negara maju, memiliki program dana pensiun yang cukup tinggi bagi masyarakatnya. Apabila pendapatan pensiun besar jumlahnya, umumnya pekerja menjadi tidak terdorong untuk menabung yang banyak, dan ini akan menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan dana pensiun tidak mencukupi, mereka akan lebih giat bekerja dan menabung untuk masa tua mereka. Sobat Ujar, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu investasi atau penanaman modal. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam 1 tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan atau penanaman modal meliputi pengeluaran yang berikut ini. A. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu
mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. B. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. C. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang-barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan produksi dalam perekonomian dan mengganti barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan didapat investasi neto. Salah satu metode untuk menentukan peluang tingkat investasi adalah Net Present Value atau NPV atau nilai sekarang. NS adalah alat atau cara untuk mengukur peluang investasi. Apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak? NPV positif menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan dari investasi atau proyek lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. NPV positif menandakan keuntungan. Namun, jika NPV negatif menandakan kerugian. Sementara jika nilainya sama dengan 0, maka hasil tersebut akan membuat nilai perusahaan tetap sama alias tidak berubah. Kurva Marginal Efficiency of Investment atau MEI sering juga disebut sebagai kurva permintaan investasi yang mempunyai slope yang menurun dari kiri atas dan ke kanan. Pada kurva MEI ditunjukkan 3 buah titik, yaitu A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat pengembalian modal R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi. Dan untuk mewujudkan investasi tersebut, modal yang diperlukan adalah sebanyak I0. Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Titik B menggambarkan wujud kesempatan untuk menginvestasi dengan tingkat pengembalian modal sebanyak R2 atau lebih diperlukan modal sebanyak I2. Selain kita mengetahui tentang MEI atau Marginal Efficiency of Investment, para penanam modal harus pula mempertimbangkan suku bunga. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan, kita perlu menghubungkan kurva MEI dengan suku bunga, yaitu seperti terlihat pada gambar ini. Pada suku bunga sebesar R0, terdapat investasi bernilai I0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih. Maka pada suku bunga sebanyak R0, investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah investasi 0, I0. Apabila suku bunga adalah R1, diperlukan modal sebanyak I1. Untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih. Dengan demikian, pada suku bunga sebanyak R1, investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I1. Dalam analisis makroekonomi yang diperhatikan adalah investasi otonomi. Investasi otonomi adalah pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan kepada pandangan ini, maka
kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti yang digambarkan oleh kurva I0, I1 ketika bunga turun dan I2 ketika bunga naik, seperti terlihat pada gambar ini. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu 1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. 2. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. Ketiga, dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Berikut ini tabel 43 memperlihatkan contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Dalam tabel dapat dilihat pada waktu pendapatan nasional lebih rendah dari 840 triliun, pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional, dapat dibandingkan dengan kolom 1 dan kolom 5. Di mana keadaan ini akan mendorong pengusaha menambah produksi mereka. Kelebihan permintaan agregat menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami ekspansi. Sebaliknya, pada saat pendapatan nasional lebih besar dari 840 triliun, pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Berarti banyak barang yang diproduksi tidak terjual. Keadaan ini akan mendorong pengusaha mengurangi kegiatan mereka. Berikut adalah grafik keseimbangan perekonomian negara. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu grafik keseimbangan perekonomian 2 sektor. Seperti dengan cara grafik dan angka, penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan aljabar juga dapat dilakukan dengan 2 cara. Kedua perhitungan secara aljabar tersebut menunjukkan pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 840 triliun rupiah atau sama dengan yang diperoleh dalam contoh angka dan grafik. Analisis mengenai multiplier merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan atau Y mengalami perubahan. Efek dari pengeluaran agregat atau IE, agregat expenditure, yaitu rasio perbandingan antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat, di mana disebut multiplier. Baik Sobat Ujar, tadi kita sudah mempelajari materi mengenai keseimbangan ekonomi 2 sektor. Supaya pemahaman lebih kuat, saya punya beberapa pertanyaan nih. 1. Apa yang dimaksud dengan perekonomian 2 sektor? Nomor 2, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Nah, silahkan Sobat Ujar, jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sobat Ujar, kita sudah tiba pada penghujung acara. Dari materi tadi bisa disimpulkan bahwa perekonomian 2 sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga atau household dan sektor perusahaan atau bisnis. Perekonomian 2 sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi perdagangan dengan dunia internasional.
Sobat Ujar, sekian materi dari saya. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar dan salam ekonomi.